Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tristiawan Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, dan juga terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rodatul Murtafi'ah dengan NIM 220910201059. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait beberapa hal mengenai organisasi hibrida atau quasi-government dalam penyelenggaraan urusan publik di Indonesia. Apa sih organisasi hibrida itu? Organisasi hibrida adalah organisasi yang memiliki sifat campuran antara organisasi pemerintahan dan juga organisasi swasta. Organisasi ini biasanya dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang bersifat kepentingan publik. Mirip dengan pemerintah, tapi bukan bagian formal dari pemerintah. Keunikan dari organisasi hibrida ini terletak pada struktur dan juga pendanaannya yang mencakup komponen pemerintah dan juga bisnis. Seringkali mereka memiliki tugas pelayanan masyarakat, tapi juga diharapkan untuk menjadi efisien dan juga mandiri secara finansial. Pembiayaan mereka dapat berasal dari pendapatan mereka sendiri dan juga dari subsidi dari pemerintah. Banyak sekali contoh dari organisasi hibrida ini seperti dari perusahaan BUMN, BLU, dan juga lain-lain. Di sini saya mengambil salah satu bentuk dari organisasi hibrida yaitu PLN, yang mana PLN ini merupakan salah satu perusahaan yang menjadi bagian dari BUMN. Gambaran umum dari PLN itu sendiri adalah PLN ini merupakan singkatan dari perusahaan listrik negara yang mana termasuk ke dalam badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia. PT PLN merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia dengan memiliki visi yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu kepada potensi insani. PT PLN ini berkomitmen untuk melistriki seluruh wilayah Indonesia. PT PLN adalah badan usaha yang bergerak di bidang ketenaga listrikan di Indonesia serta menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan listrik terbesar di Indonesia. Dan PLN ini memiliki tugas dan juga tanggung jawab untuk mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, yang dalam melakukan pendistribusian kelistrikan dibagi menjadi dalam fungsi unit induknya berdasarkan pada tatanan sistem pada PLN ini. PLN memiliki beberapa karakteristik tertentu sehingga dapat disebut sebagai salah satu bentuk dari quasi-government, yaitu yang pertama, PLN ini merupakan perusahaan yang memiliki karakteristik yang sebagai organisasi bisnis sekaligus juga organisasi pemerintah. Sebagai organisasi bisnis, PLN ini memiliki tujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Namun sebagai organisasi pemerintahan, PLN ini memiliki tujuan untuk melayani kepentingan publik. Yaitu menyediakan listrik yang terjangkau dan juga handal bagi masyarakat. Berikutnya adalah karakteristik PLN secara spesifik sehingga dapat dikatakan sebagai organisasi hibrida atau quasi-government. Yang pertama ada pemilikan dan status hukum. PLN adalah badan usaha milik negara yang dianggap sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN atau badan usaha milik negara. Meskipun dimiliki oleh pemerintah, PLN ini beroperasi sebagaimana perusahaan swasta pada umumnya dengan tujuan untuk mencapai efisiensi operasional dan juga mendapatkan profit. Selanjutnya adalah tujuan pelayanan umum. Dari PLN ini bertanggung jawab atas penyediaan listrik ke masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan layanan umum yang sangat penting dan juga dibutuhkan oleh masyarakat.
fungsi utamanya adalah untuk memastikan ketersediaan listrik secara luas, mencakup aspek pelayanan publik. Nah, struktur yang selanjutnya adalah dari struktur organisasi. PLN ini memiliki struktur organisasi yang mirip dengan perusahaan swasta dengan terbagi dengan divisi-divisinya masing-masing yang dipimpin oleh direktur, komisariat, dan juga manajer lainnya. Nah, keputusan manajemen seringkali diambil mempertimbangkan aspek-aspek bisnis dan juga efisiensi. Dan selanjutnya adalah pendanaan dan keuangan. PLN mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber termasuk dari pemerintah, pinjaman, swasta, dan juga lain sebagainya. Meskipun menerima dukungan dari pemerintah, PLN harus mencapai kemandirian secara finansial dan mencari pendapatan sendiri melalui tarif listrik dan proyek investasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah regulasi pemerintah. PLN terikat oleh regulasi pemerintah terkait dengan penyediaan listrik, tarif, dan juga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah di sini memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kebijakan dalam sektor energi yang mempengaruhi dalam pengoperasian dalam PLN ini. Dengan karakteristik ini, PLN mencerminkan organisasi hibrida atau quasi-government yang mana aspek-aspek pelayanan umum dipadukan dengan prinsip-prinsip bisnis untuk mencapai efisiensi dan juga keberlanjutan. Adalah urusan publik yang diselenggarakan oleh PLN ini adalah urusan publik di bidang penyediaan listrik. Nah, PLN ini memiliki seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa PLN ini memiliki tugas dan juga tanggung jawab untuk menyediakan listrik yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. PLN memiliki sebagai penyedia layanan kelistrikan di Indonesia melaksanakan beberapa urusan publik yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat. Nah, beberapa urusan dari publik tersebut meliputi yang pertama ada pembangunan dan juga pemeliharaan infrastruktur kelistrikan. Nah, PLN di sini bertanggung jawab untuk membangun, mengoperasikan, dan juga merawat infrastruktur kelistrikan, termasuk di sini adalah pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan juga distribusi listrik. Dan yang selanjutnya nomor 2 adalah penyediaan energi listrik untuk rumah tangga dan juga industri. PLN di sini menyediakan listrik kepada rumah tangga, industri, dan juga sektor bisnis untuk mendukung kehidupan sehari-hari dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya nomor 3 adalah pelayanan pelanggan. PLN di sini memberikan pelayanan kepada pelanggan atau di sini adalah masyarakat, termasuk pendaftaran sambungan listrik, penanganan gangguan, dan juga informasi terkait tagihan listrik yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Dan yang nomor 4 adalah pengembangan energi terbarukan. PLN terlibat dalam pengembangan sumber daya energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan, energi terbarukan dan juga keberlanjutan pada lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga air, angin, dan surya yang gencar dibangun oleh PLN. Yang kelima adalah pemberdayaan masyarakat melalui elektrifikasi desa. PLN terlibat dalam program elektrisasi desa dengan membawa listrik ke daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok Indonesia sehingga dapat dialiri listrik secara merata. Dan yang nomor 6 adalah pemeliharaan ketersediaan listrik selama bencana. Selama bencana, PLN memiliki peran penting dalam penyediaan listrik selama bencana alam atau krisis-krisis lainnya untuk mendukung operasional layanan kesehatan, komunikasi, dan juga kebutuhan darurat lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui pelaksanaan urusan publik ini, PLN berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan ekonomi, dan juga peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah permasalahan apa sih yang akan muncul jika PLN ini tidak dibentuk. Nah, jika PLN ini tidak dibentuk, maka akan memunculkan beberapa permasalahan, antara lain yang
Yang pertama adalah jika PLN ini sebagai karena PLN ini sebagai penanggung jawab atas penyediaan listrik, beberapa permasalahan yang dapat muncul di Indonesia adalah yang pertama adalah ketidaktersediaan listrik secara massal. Tanpa adanya entitas khusus seperti PLN ini, penyediaan listrik mungkin menjadi tidak terkoordinasi yang menyebabkan ketidaktersediaan listrik massal di berbagai wilayah di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah nomor 2, ketidaksetaraan akses listrik. Desa-desa atau daerah terpencil mungkin tidak dapat mengakses listrik yang menyebabkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan dalam pelayanan dasar. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian ketersediaan energi. Tanpa ada organisasi yang mengelola dan juga mengkoordinasikan tentang pembangkitan listrik, transmisi, dan juga distribusi listrik dapat memunculkan ketidakpastian dalam ketersediaan energi, mempengaruhi kegiatan di berbagai sektor bisnis dan juga kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Dan nomor 4 adalah kurangnya investasi dan pengembangan infrastruktur. Perlu kita tahu bahwa PLN ini memiliki peran penting dalam mengelola investasi untuk pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa entitas semacam yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini, mungkin kurangnya dorongan untuk investasi dalam pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi. Dan yang nomor 5 adalah krisis energi dan juga ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi di sini dalam penyediaan listrik dapat menyebabkan krisis energi yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada sektor ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dan juga berdampak pada sektor produksi dan juga ketahanan nasional. Nomor 6 adalah kurangnya regulasi dan juga pengawasan. PLN juga memiliki peran penting dalam pengimplementasian regulasi dan mengawasi operasi sektor kelistrikan. Tanpa entitas atau organisasi semacam ini, resiko ketidakpatuhan terhadap standar keamanan dan juga regulasi dapat semakin meningkat. Di keberadaan PLN atau entitas serupa seperti PLN ini penting untuk memastikan penyediaan listrik yang terkoordinasi, merata, dan juga berkelanjutan, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga mendukung perkembangan ekonomi nasional di Indonesia. Itulah tadi penjelasan mengenai salah satu bentuk dari organisasi hibrida atau quasi government yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya, apabila ada salah dari awal sampai akhir penjelasan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.